teman-teman, balik lagi kita di acara Selambar Inspirasi, Gudang Inspirasi Anak Indonesia. Oke teman-teman, hari ini tuh akan menjadi hari yang sangat bersejarah bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Tapi sebentar dulu, sebelum kita lanjut kita akan intro dulu nih, kita akan perkenalan dulu. Saya Edi Hurun dan saya Zevanya Levina. Dan hari ini kita akan memandu acara ya Kak Jeff ya? Iya Pak. Kak Jeff, ngomong-ngomong hari ini kelihatan rapi sekali Kak Jeff ini. Iya dong, soalnya kita akan merayakan Hari Pendidikan Nasional. Wow, Hari Pendidikan Nasional, hari rayanya seluruh rakyat Indonesia, terlebih teman-teman yang hari ini atau yang pernah atau sudah dan sedang menikmati pendidikan di Indonesia. Nah, Kak Jeff, Pak Edi pengen nanya nih, bangga nggak sih jadi siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi? Bangga dong Pak. Kenapa tuh Kak Jeff? Karena di sini guru-guru yang mengajar tuh sangat baik, sopan, mudah juga dipahaminya. Begitu Kak Jeff ya. Oke Kak Jeff, mungkin teman-teman di rumah yang sedang menonton penasaran nih apa aja sih yang akan kita tampilkan hari ini Kak Jeff? Hari ini kita akan menampilkan pertama ada pidato yang dibawakan oleh Ketua OSIS yaitu Kak Dia Sifra. Ada apa lagi Kak Jeff? Lalu kita akan mendengarkan monolog manajemen waktu yang akan dibawakan oleh Kak Keisha. Wow. Lalu kita akan menyaksikan puisi Mimpi dan Cita dibawakan oleh Kak Heleni. Heleni? Iya Pak. Wih, ada apa lagi Kak Jeff? Lalu ada bercerita dengan tema manisnya sebuah hasil yang akan dibawakan oleh Kak Ripka. Kak Ripka. Lalu apa lagi Kak Jeff? Udah? Belum Pak, masih banyak. Ada pidato tentang pendidikan untuk hari esok yang akan dibawakan oleh Kak Richard. Lalu ada monolog bakat dan kemampuan dibawakan oleh Kak Sachiko. Wow. Dan ada orasi. Ya, temanya SMP Ignatius Selamat Riyadi adalah rumah kita. Dan dibawakan oleh Pak Edi. Oh Pak Edi, aduh teman-teman, hari ini Pak Edi juga diundang jadi salah satu penyanyi. Oke, langsung saja teman-teman, Kak Jeff, kita tanpa harus membuang-buang waktu, langsung saja kita saksikan penampilan yang pertama dari Kak siapa Kak Jeff? Kak Dia Sifra. Yaitu pidato. Kepada Kak Dia Sifra, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, para orang tua siswa, dan yang saya banggakan teman-teman siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Ia telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Dan merayakan Hari Pendidikan Nasional ini dengan penuh dengan sukacita. Hadirin yang saya hormati, 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, momentum di mana kita kembali melihat sejarah bangsa, terlebih para pahlawan pendidikan yang telah meletakkan dasar dari pelaksanaan pendidikan. Jasa dan pengorbanan mereka lah, sehingga pada hari ini kita mendapatkan pendidikan yang layak, yang kaya akan nilai-nilai kehidupan. Sebagai manusia, setiap kita dituntut untuk mampu menjadi insan pembelajar, karena hidup akan terus memberikan beragam situasi, dan kita harus mampu menyesuaikan diri dengan beragam situasi tersebut. Maka, dengan demikian, belajar dan berilmu adalah jabatan emas untuk mencapai semua impian kita. Dengan belajar, kita dapat menjadi lebih pintar dan berakal. Dengan belajar, kita dapat mengembangkan segala potensi diri. Dengan ilmu, kita bisa menjadi tahu tentang cara mengatasi sesuatu persoalan hidup yang kita alami. Hadirin yang saya hormati, Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, pernah berkata, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Pesan ini membuktikan bahwa kita bisa belajar dari mana saja dan dengan siapapun. Apalagi di era yang serba modern ini, kita dapat memperolehnya secara cuma-cuma, dan itu hanya butuh sedikit dorongan dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Teruntuk teman-teman siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi, selain dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, kita dapat melakukan pembelajaran secara mandiri, seperti membaca buku, literasi digital, membaca koran, majalah, atau berdiskusi dengan teman belajar kita. Apalagi kenaikan kelas sudah di depan mata. Ini adalah cara yang sangat efektif
yang bisa kita terapkan. Untuk itu, mari kita sisihkan sedikit waktu untuk literasi secara mandiri, daripada memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak memberikan manfaat yang lebih. Selain dari buku, ilmu bisa juga kita dapatkan dari diskusi bersama saudara, teman, atau orang tua. Dari mereka kita dapat mengambilkan suatu pelajaran yang luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu. Dari sinilah kita paham tentang arti penting dari pendidikan yang pertama dan utama, yaitu keluarga. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman SMP Ignatius Selamat Ria di Bandung. Marilah kita manfaatkan segala potensi dan fasilitas yang kita miliki untuk mengembangkan diri dalam meraih hari esok yang gemilang. Sebab setiap kita pantas dalam layak untuk meraih prestasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya juga memohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Dia Sifra, selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan buat Kak Dia Sifra. Selanjutnya kita akan mendengarkan monolog dengan tema manajemen waktu yang akan dibawakan oleh Kak Keisha. Untuk Kak Keisha dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, teman-teman yang saya banggakan. Sering sekali saya menemukan atau mendengar orang yang mengeluh karena ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang harus ia kerjakan dengan tepat waktu. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar, namun itu sangatlah membuat diri kita capek sendiri dan jujur saja itu bukanlah suatu hal yang gampang sekali untuk diubah. Kadangkala kita merasa malas karena kelalaian kita sendiri. Contoh, awalnya hanya ingin bersantai 10-15 menit saja. Namun kebablasan sampai 30 bahkan 1 jam lebih. Inilah yang kemudian membuat malas untuk beraktivitas alias mager. Kita semua pasti bisa mengubahnya, tapi dengan satu syarat, yaitu niat dan konsisten. Niat adalah kunci untuk merubah suatu hal, termasuk dalam membagi waktu. Kekuatan niat adalah hal yang penting. Jika tidak serius ingin melakukannya, rasa malas akan datang kembali kepada diri kita. Orang rata-rata tidak memperdulikan waktu yang baik, sementara orang yang bijak menggunakan waktu yang baik. Begitu kata Arthur Schopenhauer, sang filsuf yang berasal dari Jerman. Inilah pentingnya membagi dan menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Kenapa? Karena dengan malas, maka tidak ada waktu bagi kita untuk beraktivitas. Sedangkan kondisi hidup hari ini sangatlah membutuhkan kreativitas. Jika tidak, apa yang bisa kita perbuat? Yang ada, kita akan menjadi orang yang tertinggal jauh dari orang-orang sekitar kita. Rasa malas atau kebiasaan yang suka menunda akan berdampak pada menumpuknya pekerjaan kita, baik di rumah ataupun di sekolah. Kita akan menjadi lelah karena harus menyelesaikan setumpuk pekerjaan dan waktu istirahat kita juga akan berkurang karena ulah kita sendiri. Sampai di sini kita paham bahwa malas hanya memberikan kesenangan sesaat dan menambah masalah baru. Mari kita belajar untuk menggunakan waktu dengan bijak dan baik. Apapun kondisinya, kita harus tetap konsisten. Semisal, kamu ada tugas-tugas sekolah yang belum terselesaikan. Nunggu apa lagi? Ayo kerjakan sekarang. Jika ditumpuk, itu akan membuat kita pusing sendiri. Karena saking banyaknya tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu singkat. Untuk itu, tidak ada salahnya kita memulai atau mencoba untuk memperbaiki kebiasaan kita. Mulailah dengan cara sederhana, karena semua butuh proses. Kita bisa membuat jadwal kegiatan seharian, menyalakan alarm untuk memudahkan kita bangun pagi. Di sisi lain, belajarlah untuk mendengar arahan ataupun masukan dari orang sekitar, seperti orang tua, para guru, dan juga teman-teman kita. Bisa jadi,
apa yang mereka katakan akan mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tak perlu menunggu, ayo kita lakukan sekarang. Semua usaha yang akan kita lakukan pasti akan bermanfaat dan tidak akan sia-sia. Bijaklah dalam membagi dan menggunakan waktumu. Tapi ingat, harus memprioritaskan pada hal yang penting terlebih dahulu. Mari kita hargai setiap waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang baik. Ingat, waktu tidak akan pernah berputar kembali. Jangan sampai penyesalan datang menghampiri kita. Saya Keisha Aurelia, kita di acara Selamat Inspirasi, Gudangnya Inspirasi Anak Indonesia. Oke teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Keisha. Waduh, luar biasa teman-teman. Tadi kita di awal kita sudah mendengarkan pidato dari ketua OSIS kita. Lalu kita juga mendengarkan monolog dari Kak Keisha. Berikut, sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan terlebih dahulu dokumentasi kegiatan ujian praktik yang diikuti oleh siswa kelas 9 SMP Ignatius Lamtiradi dalam menyongsong kelulusan. Berikut cuplikannya. Kelulusan adalah momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh kelas tertinggi. Untuk mewujudkannya, pasti membutuhkan usaha dan kerja keras. Apalagi beberapa tahun ini, ujian nasional tidak diberlakukan kembali. Pencapaian hasil belajar dan ujian sekolah akan menjadi tolak ukur kelulusan yang kita impikan. Di SMP Ignatius Lamtiradi sendiri, selain ujian sekolah tulis, siswa kelas 9 juga mengikuti ujian praktik yang mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran yang saat ini tengah berlangsung. There are some good bacteria that have many benefits to use when producing fermented milk, that is yogurt. Types of bacteria in yogurt. Salah satu ujian praktik kali ini adalah membuat yogurt yang merupakan kolaborasi mata pelajaran bahasa Inggris, prakarya, IPA, dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, setiap peserta didik mempresentasikan peran mikroorganisme dalam pembuatan yogurt. Ini cukup menarik karena setiap peserta ujian tampil layaknya pembicara. Untuk prakarya dan IPA, berfokus pada proses serta hasil pembuatan yogurt. Untuk tahapannya, peserta ujian menyiapkan materi mengenai peran serta mikroorganisme dalam pembuatan yogurt, dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan praktikum. Setelah itu, peserta ujian melaksanakan ujian praktik secara mandiri dan langsung disaksikan oleh para penguji, yakni guru mata pelajaran. Proses pelaksanaan berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa yang mengalami kendala kecil, terlebih pada hasil akhir pembuatan yogurt. Meskipun demikian, tidak mematahkan semangat peserta ujian untuk mencobanya kembali sampai berhasil. Sedangkan tahap paling akhir, setiap peserta ujian akan membuat laporan tertulis tentang proyek pembuatan yogurt. Proses pembuatan laporan ini merupakan bagian dari pelajaran bahasa Indonesia. Untuk para peserta ujian, jangan lupa ya, masih ada ujian praktik yang perlu diselesaikan. Pastikan kalian menyiapkannya dengan baik, lalu pada akhirnya kelulusan akan menjadi milik kita semua.
Oke, untuk kakak-kakak kelas 9, mudah-mudahan proses ujiannya berjalan dengan lancar dan pada akhirnya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oke teman-teman, kita lanjut acara kita, dan acara kita yang berikut ini kita akan bikin baper dulu nih dengan lantunan puisi dengan judul Mimpi dan Cita yang akan dibawakan oleh Kak Heleni. Kepada Kak Heleni, waktu dan kesempatan kami berikan. Mimpi dan Cita, karya Elizabeth Yofrida. Tersenyum aku menahan getir dan rintihan jiwa, sebab impian dan cita-cita terhenti oleh ketidakmampuanku dan tiada dukungan orang tua. Kusimpan mimpiku setelah lepas putih abu. Perjuanganku belum berakhir, walau setitik harapan sudah kudapat pada kota penuh cahaya ini. Aku datang untuk pergi berkelana merajut cita. Tentang semua mimpi dan cita, takkan ada kata menyerah. Meski berpuluh kali aku jatuh, berpuluh kali pula aku bangkit lagi. Di atas tanah bumi pertiwi aku melangkah. Di atas tanah ini pula aku bangkit menuntut ilmu. Akan kutunjukkan pada dunia, aku bisa. Aku mampu meraih mimpi dan cita-citaku di Indonesia. Oke teman-teman, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Kak Heleni. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Karipka. Untuk Karipka kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Manisnya Sebuah Hasil. Nabila, siswi teladan yang sudah memasuki semester akhir sekolah menengah atas, yang tandanya dia akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan Nadine, sahabatnya, yang selalu menemani Nabila saat belajar di perpustakaan. Enggak. Bukan untuk belajar. Tapi dia lebih memilih bercengkrama dengan pegawai perpus. Singkat cerita, ujian kelulusan pun sudah berakhir. Nabila, Nadine, dan beberapa kawannya berjalan melewati lorong sekolah menuju kelasnya. Setelah tiba di kelas, anak-anak kelas 12 sudah berada di bangku masing-masing. Duduk menunggu wali kelasnya membagikan amplop berisi surat kelulusan. Nabila dan Nadine saling bertatapan dan mendoakan satu sama lain. Pembagian amplop dimulai. Namun Nabila mendapatkan 2 amplop secara sekaligus. Setelah semua siswa mendapatkan amplopnya masing-masing, secara bersamaan siswa kelas 12 membuka amplop tersebut. Kegugupan, ketegangan, dan kekhawatiran saat itu pecah. Seluruh siswa lulus,
Wali kelas pun ikut bahagia dengan kelulusan semua siswa. Puji Tuhan aku lulus, ucap Nabila saat membuka amplop pertama. Iya, aku juga lulus, Bill, sahut Nadine. Dengan wajah penasaran, Nabila membuka kembali amplop yang kedua. Dengan tangan gemetar, dia membaca isi amplop tersebut. Ternyata isinya adalah surat keterimanya dia sebagai penerima beasiswa kuliah di Turki. Nadine yang tadinya hanya asik dengan bahagianya sendiri, turut ikut bahagia mengetahui bahwa sahabatnya telah mendapatkan beasiswa kuliah ke Turki. Nadine mengetahui kalau sahabatnya ini adalah orang yang sangat giat belajar. Setiap kali jam istirahat pertama berbunyi, dia memilih untuk ke perpustakaan daripada ke kantin. Menurut Nabila sendiri, ke kantin jam istirahat kedua pun bisa. Jadi dia lebih memilih memanfaatkan waktunya untuk belajar di perpustakaan. Sekian cerita pendek yang saya bawakan hari ini. Teman-teman siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi yang saya banggakan. Dari cerita singkat di atas, ada beberapa inspirasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah, pertama, tidak ada usaha yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Semuanya akan membuahkan hasil yang baik bagi diri kita sendiri. Yang kedua, jika kita menghargai waktu, maka waktu akan menjawab perjuangan kita dengan hasil yang berlipat-lipat ganda. Cintailah setiap pekerjaan yang kamu lakukan dan jangan pernah menyerah ketika kamu gagal. Karena sesuatu yang baik telah menanti untuk kita miliki. Nah, teruntuk kakak-kakak kelas 9 yang sedang mengikuti ujian kelulusan, semoga jerih payah selama 3 tahun berakhir dengan sebuah kebahagiaan, yakni lulus dengan prestasi yang membanggakan. Dan bagi teman-teman kelas 7 dan 8, kenaikan kelas ada di depan mata. Mari kita persiapkan diri kita dan pastikan kita semua naik kelas bersama-sama. Saya Ripka Sitorus. Kita di acara Slammer Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefanus Yono mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Mari kita pimpin pemulihan dan bergerak untuk merdeka belajar. Oke teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Ripka. Waduh, luar biasa sekali ya. Ternyata hasil itu pasti selalu berpihak pada kita, tentu hasil yang baik. Oke teman-teman, berikut kita akan lanjut acara kita dan kita akan mendengarkan pidato dari salah satu teman kita, yaitu Rica Tony, dengan tema pendidikan untuk hari esok. Berikut videonya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, orang tua serta teman-teman SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas kita dalam keadaan sehat. Pada hari ini, tanggal 2 Mei 2022, kita semua pasti memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari ini kita sangat bersyukur, terlebih kepada para pahlawan pendidikan yang telah memperjuangkan dan terus bergerak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, yang hari ini sedang kita kecapi bersama proses dan manfaatnya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa proses pendidikan yang kita tempuh, baik dari keluarga maupun sekolah, memberikan nilai tersendiri dan memudahkan kita dalam setiap aspek kehidupan. Perlu kita catat bahwa berkat pendidikanlah hari ini kita sangat merasakan dahsyatnya kekuatan dari pendidikan yang kita tempuh. Dan salah satunya adalah perkembangan teknologi. Berkat pendidikanlah hari ini banyak sekali kemudahan yang bisa kita peroleh. Bayangkan saja jika para pendahulu kita tidak akan mencoba untuk belajar dan melakukan berbagai penemuan-penemuan.
Mungkin saja hari ini kita akan belajar hanya bisa diterangi dengan pelita atau bahkan tidak ada kesempatan untuk menonton TV. Hadirin yang saya banggakan, mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Hari ini kita akan hidup dalam suasana yang berkecukupan. Patutnya ini dapat kita jadikan sebagai semangat dan motivasi untuk belajar yang lebih giat dan meraih prestasi. Pada zaman dahulu, para ahli memulai dengan banyak sekali kekurangan. Jika hari ini kita memulai dengan berbagai kemudahan, percayalah kita akan bangkit dan tumbuh menjadi pribadi yang siap bersaing dan berprestasi. Teman-teman semuanya, perlu kita catat dalam beberapa tahun ke depan, generasi kita akan menentukan nasib bangsa ini. Ayo kita persiapkan diri kita dari sekarang. Untuk itu, marilah kita jadikan Hardiknas tahun ini sebagai awal yang baru untuk diri kita sendiri, serta menjadi semangat yang baru di dalam jiwa kita untuk meraih hari esok yang gemilang. Sekian pidato singkat Hari Pendidikan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan tempat di hati hadirin sekalian. Salam hormat dari saya, Richard Tony. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Oke, luar biasa sekali ya pidato dari Kak Richard Tony itu, benar-benar bikin kita jadi wah semangat gitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut. Berikut kita akan mendengarkan monolog dari Kak Sachiko dengan tema bakat dan kemampuan. Untuk itu langsung saja kepada Kak Sachiko kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman yang saya banggakan, saya mau ngasih tahu sebuah cerita atau mungkin bisa disebut sebagai perumpamaan. Di dalam satu kehidupan, pasti banyak banget hewan dan makhluk hidup yang punya perbedaan kemampuan dan ciri khas masing-masing kan? Misal nih, kalau ada lomba berenang di dalam air, jelas ikan yang bakal menang. Tapi, kalau lombanya itu tentang siapa yang dapat terbang paling tinggi, ya udah jelas kalau burung bakal jadi pemenangnya. Begitulah kehidupan. Kita semua terlahir dengan kemampuan masing-masing yang udah ada di diri kita dan itu tuh patut untuk disyukuri. Setiap kemampuan yang kita miliki pasti sangat beragam. Ada yang jago di bidang olahraga, akademik, seni, dan masih banyak lagi. Tugas kita sangat sederhana, yakni mengembangkan potensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini bukan berarti membatasi kita untuk belajar hal yang lain. Tapi dalam kenyataannya, terkadang kita memaksakan diri untuk belajar sesuatu yang sudah di luar kemampuan dan potensi kita, hanya untuk mengejar popularitas atau untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang lain. Lalu pada akhirnya, kita lupa dengan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, kita harus tahu bahwa kemampuan yang kita miliki bisa memudar kalau kita nggak melatih atau mengembangkannya. Sebilah pedang emas akan menjadi sangat tidak berarti jika untuk memotong rumput saja dia tidak bisa. Maka dari itu, pengembangan kemampuan penting sekali. Hal pertama yang bisa kita lakukan itu mencoba nyari atau menggali kemampuan sendiri. Karena pada awalnya, kebanyakan orang kebingungan pas mencari kemampuannya ini. Caranya nih ya, kita bisa mencoba hal-hal yang sekiranya kita minati dulu. Setelah mencoba, kita mungkin bakal mulai sadar kemampuan yang kita miliki itu sebenarnya apa. Setelah tahu, baru deh mulai dilatih. Kalau mau mencapai jangkauan lebih luas lagi, kita bisa mencoba cari-cari lomba atau wadah yang bisa menampung kemampuan kita ini. Awalnya, semuanya memang pasti rumit. Kita semua mungkin pernah terjebak di dalam situasi ini. Lalu berhenti untuk belajar, gagal lalu berhenti mencoba. Perlu diingat bahwa setiap kegagalan yang kita semua alami itu merupakan bagian dari proses yang membentuk kita sekaligus menunjukkan progres kemampuan diri. Gak usah takut gagal dan salah. Gak usah takut juga merasa kurang percaya diri saat kita gak bisa menguasai banyak bidang dengan baik. Itu tuh gak apa-apa banget ya, normal. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing dan kapasitas ini gak bisa dipaksakan. Aku pribadi paham rasanya kebingungan mencari bidang yang sesuai sama aku. Belum lagi, rasa percaya diri yang akan semakin memuncak ketika seseorang itu gagal.
Gak perlu buru-buru, setiap orang punya fase yang berbeda untuk menemuin kemampuannya lalu percaya dengan dirinya sendiri. Semua itu pasti bakal terbalas dengan rasa puas ketika kita berhasil menggapai hal yang kita inginkan. Entah itu hal kecil atau hal besar. Setiap proses yang kita jalani dalam fase ini itu berarti. Teman-teman, masa depan yang gemilang telah menanti dan kita harus meraih dan memilikinya. So, believe in yourself. Saya Sachiko, kita di acara Selamat Berinspirasi, Gudang Inspirasi Anak Indonesia. Ayo teman-teman, kita bertepuk tangan kembali buat Kak Sachiko. Sayang sekali ya sudah ada di penghujung acara. Iya, padahal lagi seru-serunya kan? Iya, sebagai penutup kita akan mendengarkan orasi bertema SMP Ignatius Slamet Riyadi adalah rumah kita yang akan dibawakan oleh Pak Edi. Untuk Pak Edi dipersilahkan. Oke, teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepertinya tadi sudah disampaikan oleh host kita yang tercinta, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya akan memulai cerita saya, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga keluarga besar SMP Ignatius Slamet Riyadi yang telah mensupport acara ini, dan juga kepada para pengisi acara yang hari ini dengan segala potensi dan keterbatasan kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Teman-teman, saya pada kesempatan ini akan sedikit berbagi dengan teman-teman. Teman-teman sahabat Slamer yang saya banggakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup adalah rangkaian persoalan yang harus dijawabi. Memang betul. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk terus belajar. Karena esensi dasar dari sebuah proses belajar adalah ketika kita mampu membawa diri dengan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kita, di mana kita dapat menyesuaikan diri dengan menerapkan nilai-nilai kehidupan di tengah keberagaman sebagai suatu bangsa. Apalagi di tengah lajunya perubahan zaman yang semakin pesat, dan setiap kita dituntut untuk harus bisa beradaptasi dan berdiri di atas semua perubahan. Bagaimana mungkin kita bisa beradaptasi dengan beragam perubahan jika belajar saja kita harus malas-malasan? Atau secara sederhana, bagaimana mungkin nilai rapot kita itu bisa mencapai KKM jika tugas dan penilaian harian serta ujian kenaikan kelas kita kerjakan secara asal-asalan? Teman-teman, perlu kita catat satu hal, bahwa belajar bukan hanya merujuk pada siapa yang menjadi juara kelas atau siapa yang memiliki nilai yang paling tinggi, tetapi juga merujuk pada bagaimana akhirnya kita mampu menguasai, memahami, dan mengontrol diri kita sendiri. Teman-teman sahabat Slamer yang saya banggakan, ada pepatah yang mengatakan bahwa sekolah di batas waktu, belajar seumur hidup. Ini membuktikan bahwa setiap hal yang kita pelajari dapat menjadi senjata ampuh bagi kita untuk mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan dan kompetisi ini. Ditambah lagi hari ini kita hidup dalam situasi di mana barang baru menjadi cepat usang, waktu menjadi sangat cepat berlalu karena lajunya perkembangan teknologi dan zaman. Itulah dahsyatnya kehidupan kita saat ini, yang menuntut kita untuk terus dan terus belajar. Karena dengan diam, maka kita akan tertinggal dan tergilas oleh lajunya perubahan. Saya teringat pada sebuah ulasan dari Yuval Noah Harari yang dalam bukunya yang berjudul Homo Deus, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghentikan perubahan dan perkembangan saat ini, termasuk para ahli sekalipun. Karena itu dengan belajar dan mencoba kita akan memperoleh pengalaman yang selanjutnya menjadi guru sejati kita untuk terus bangkit dan bergerak maju. Teman-teman, berbahagialah kita yang pernah terjatuh dan gagal, namun tetap berdiri dan bangkit. Setidaknya ada sesuatu yang berharga yang bisa kita peroleh dari setiap peristiwa yang kita alami. Di awal tadi kita sepakat bahwa hidup adalah persoalan yang harus dijawab.
Paul Gestalt, seorang motivator terkenal, membagi karakter manusia dalam menyelesaikan masalahnya menjadi 3 bagian. Teman-teman, perlu kita catat bahwa menyelesaikan masalah itu sama halnya mendaki sebuah gunung untuk mencapai puncak. Dan ketiga tipe manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah quitters. Sekali lagi pengen ulangi, yang pertama adalah quitters. Nih, quitters adalah orang-orang yang bahkan sebelum memulai mereka sudah menyerah. Teman-teman, kadang-kadang ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, cenderung kita melemparkannya kepada orang lain. Kita selalu mengatakan bahwa kita nggak bisa, padahal kita bisa. Mental seperti ini seharusnya perlu kita hilangkan dari diri kita, teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan kita kalau sebelum berperang aja kita udah menyerah kalah, kita sudah menyatakan diri kita kalah. Bagaimana mungkin impian kita terwujud kalau sebelum memulai aja kita sudah menyerah. Yang kedua, teman-teman, adalah tipe-tipe campers. Tipe-tipe campers adalah orang-orang yang berhenti di tengah jalan. Begini teman-teman, kadang-kadang di suatu waktu ketika sedang mengerjakan sesuatu, kita harus berhenti di tengah jalan. Karena mungkin kehabisan daya, mungkin pola pikir kita udah mentok, atau mungkin merasa diri udah puas lalu kita berhenti. Padahal kita belum nyampe kepada tujuan yang mau kita tuju. Terkadang tinggal selangkah lagi kita akan mencapai tujuan kita. Hanya karena kita lelah, kita kehabisan berpikir dan kita tidak mau berusaha lagi, akhirnya kita mundur. Padahal selangkah lagi kita akan mencapai kesuksesan. Inilah yang sering terjadi. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Mungkin karena gagal lalu merasa bahwa saya nggak bisa berbuat apa-apa lalu berhenti. Yang ketiga adalah tipe-tipe climbers. Nah, ini adalah seorang pejuang yang sesungguhnya. Climbers adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti, apalagi putus asa. Mereka selalu mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka selalu mencari cara ketika menemui kesulitan. Lalu pada akhirnya mereka mencapai puncak gunung dan mereka berdiri di sana sebagai pemenang. Teman-teman, sahabat Selamer yang saya banggakan, jatuh dan gagal adalah salah satu sifat manusiawi yang tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti membuat kita putus asa, apalagi menyerah. Bukankah kita memiliki tujuan? Bukankah kita juga berhak untuk menjadi dan mendapatkan yang terbaik? So, marilah kita manfaatkan masa muda kita ini dengan terus mengembangkan potensi diri untuk meraih masa depan yang gemilang. Jadikanlah SMP Ignatius Slamet Riyadi sebagai rumah tempat menempa diri dan mengembangkan potensi dengan ikut terlibat dalam setiap pelaksanaan program dan beragam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadikanlah setiap perjumpaan dan peristiwa yang kita alami di lingkungan sekolah sebagai momentum untuk belajar. Sebab pemenang sejati adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Saya Edurun, selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga apa yang menjadi impian kita dapat terwujud. Sekian dari saya, salam hormat kita di acara Selamat Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia.